Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kelompok kami ingin mencoba mempresentasikan salah satu materi yang ada di mata kuliah pengolahan mineral, yaitu Gravity Concentration, dengan dosen pengampu Pak Reza Miftahul Ulum. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Aksol Subakti, Aulia Putri, Faradila Hairani, Rizky Abi Darmawan, Fat Alwi, dan saya sendiri, Arsyakmal. Nah, pada mata kuliah pengolahan mineral itu dikenal satu istilah yang dinamakan enrichment. Apa itu enrichment? Enrichment adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas dari suatu batuan atau mineral dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Nah, di enrichment ini dibagi menjadi dua bagian atau dua kategori. Yang pertama ada washing dan yang kedua separation. Washing biasanya digunakan pada industri mineral, batubara, pasir, dan sebagainya, dan biasanya bentuk produknya berupa padatan yang solid. Sedangkan separation biasanya digunakan pada metallic mineral dan mineral yang memiliki value yang tinggi. Nah, gravity concentration ini termasuk pada bagian separation. Nah, secara definisi, gravity concentration adalah proses pemisahan mineral-mineral yang memiliki bentuk, ukuran, serta berat jenis yang berbeda-beda oleh pengaruh gaya gravitasi. Pada prinsip dasarnya, gravity concentration memiliki faktor utama yang dalam keberhasilannya, yaitu perbedaan berat jenis dari mineral tersebut. Dan alat yang digunakan dalam gravity concentration ini dinamakan dengan gravity separation. Di samping ini ada gambar dari gravity separation dan skema dalam penggunaannya. Nah, pada gravity separation dijelaskan pula jenis-jenis pemisahan yang digunakan dengan menghitung kriteria konsentrasinya. Apa itu kriteria konsentrasi akan dijelaskan teman saya di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dasar dari konsentrasi gravitasi. Nah, di dalam prinsip dasar ini dikenal dengan istilah kriteria konsentrasi. Kriteria konsentrasi atau bisa disebut KK merupakan istilah yang tidak asing lagi nih dalam lingkup konsentrasi gravitasi. Definisinya adalah besaran yang digunakan untuk memprediksi apakah operasi konsentrasi berdasarkan gravitasi dapat dilakukan dengan mudah atau tidak. Di dalam kriteria konsentrasi ini terdapat sebuah persamaan yang berbunyi ρB dikurangi ρF per ρR dikurangi ρF. Dengan ρB adalah spesifik gravity untuk mineral berat, ρR adalah spesifik gravity untuk mineral ringan, dan ρF adalah spesifik gravity fluida. Dari hasil yang didapat, terdapat parameter. Parameternya adalah, jika hasil menunjukkan KK lebih dari 2,5, maka operasi pemisahan dapat dengan mudah dilakukan. Jika hasil KK bernilai lebih dari 1,25 dan kurang dari 2,5, maka pemisahan relatif sulit, namun masih mungkin dilakukan dengan menjaga variabel operasi secara ketat. Dan jika KK menunjukkan kurang dari 1,25, maka operasi pemisahan sangat susah atau hampir tidak mungkin dilakukan. Ya, perkenalkan saya Aulia Putri Cahaya Maulida dan sini saya akan menjelaskan tentang rasio pengendapan atau settling ratio dan kecepatan terminal dari partikel yang akan diendapkan dengan metode konsentrasi gravitasi. Yang pertama kita akan berbicara tentang settling ratio atau rasio pengendapan. Sebenarnya ini sama dengan kriteria konsentrasi, cuman perbedaannya ada di nilai N yang ada di sini. Nah, N ini bisa memiliki dua bentuk. Yang pertama itu ada N apabila 0,5 itu untuk partikel yang berukuran kecil, bilangan Reynolds kurang dari 1, dan berlaku hukum Stokes. Sementara 1 yang umumnya digunakan sebagai kriteria konsentrasi itu untuk partikel-partikel berukuran besar yang bilangan Reynolds lebih dari 1000 dan berlaku hukum Newton. Berbicara tentang equal settling. Jadi equal settling itu terjadi ketika butiran mineral yang ukurannya berbeda mengendapnya dengan kecepatan yang sama. Misalkan kita ambil contoh galena dan kuarsa kasar dalam air. Maka didapatkan rasio pengendapannya sama dengan 4, yang artinya begini. Apabila diameter kuarsa besarnya sekitar 4 kali diameter galena, maka kedua partikel tersebut akan mengendap dengan kecepatan yang sama. Sehingga nanti akan sulit dipisahkan. Nah, untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi, bisa dilakukan dengan mengubah medium yang digunakan.
Dalam hal ini kita menggunakan medium yang lebih berat dari air, kurang lebih 3 kali berat jenisnya dari air, lebih besar dari air. Maka nanti akan didapatkan nilai rasio pengendapan sama dengan -8 yang di sini tidak akan terjadi kesulitan pemisahan karena telah jelas dapat dibedakan antara kedua partikel tersebut mengenai pengendapannya. Berikutnya kita akan berbicara tentang kecepatan terminal. Jadi perbedaan kecepatan terminal itu penting untuk menentukan tingkat separasi gravitasi, karena kita tahu sendiri apabila partikel pasti akan mengendap dengan kecepatan yang berbeda apabila mereka memiliki satu, massa jenis berbeda, dan dua, ukuran yang berbeda. Nah, kecepatan terminal itu terjadi ketika gaya apung ditambah drag force sebanding dengan gaya gravitasi. Namun kadang-kadang wadah pemisahan tidak cukup dalam sehingga partikel-partikel tersebut tidak dapat membangun kecepatan terminal untuk turun ke bawah itu. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang gaya apung drag force. Jadi drag force di sini dilambangkan sebagai Fd. Kemudian ada juga gravitational force atau Fg. Dan terdapat satu lagi, tadi gaya apung atau buoyancy yang arahnya ke atas dilambangkan sebagai Fb. Maka apabila ketiga persamaan ini dirumuskan menjadi seperti ini atau dengan menggunakan prinsip dasar F sama dengan M dikali A, maka akan didapatkan rumus sebagai berikut. Yang ms merupakan massa partikel dan A di sini merupakan percepatan. Ya, berikutnya apabila kita ingin menurunkan rumus sebelumnya menjadi rumus kecepatan terminal, maka persamaan yang ada di slide sebelumnya kita bagi dulu dengan ms atau massa partikel sehingga didapatkan rumus sebagai berikut, di mana dv per dt yang ada di sini merupakan kecepatan terminal yang nantinya akan kita cari. Nah, kita kita namakan dulu ini persamaan 1. Nah, berikutnya ada pula gaya drag atau Fd yang akan meningkat sebanding dengan peningkatan kecepatan dan nantinya akan menyamai kecepatan dari kecepatan gravitasi pada kondisi kecepatan kritis. Nah, kecepatan kritis itu apa? Kecepatan kritis pada fluida itu adalah kecepatan di mana aliran laminar fluida berubah menjadi aliran turbulen. Nah, dalam hal ini Fd per ms atau gaya drag akan dirumuskan sebagai berikut, di mana ms seperti yang sudah diketahui merupakan massa partikel, Ac merupakan luas penampang melintang dari partikel, dan Cd yang ada di sini merupakan koefisien drag yang bisa dicari dengan menggunakan hukum Reynolds. Ya. Berikutnya, partikel kita anggap memiliki bentuk bulat sehingga didapatkan ms sama dengan berikut, Ac atau luas penampang sama dengan berikut, dan apabila kedua rumus tersebut dimasukkan ke dalam persamaan Fd per ms sebelumnya, maka akan didapatkan nilai sebagai berikut, yang nantinya akan pula disubstitusikan menjadi nilai berikut. Ya. Dengan nilai kecepatan drag-nya bisa dirumuskan sebagai yang ini. Nah, apabila rumus-rumus yang sebelumnya kita masukkan ke persamaan pertama, dv per dt atau kecepatan terminal di dalam hal ini, maka untuk partikel dengan kecepatan rendah di banda berlaku bilangan Reynolds didapatkan rumus sebagai berikut. Dan untuk partikel dengan kecepatan tinggi atau bilangan Reynolds lebih dari 1000, CD akan menurun menjadi 0,44 di sini, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aksal Subakti dengan NPM 1806201945. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat separasi konsentrasi berdasarkan perbedaan densitas yang bernama jig konsentrator. Jig merupakan alat separasi konsentrasi dengan piston yang bergerak naik dan turun yang bertujuan untuk menggetarkan fluida secara vertikal di dalam wadah suatu mineral, di mana proses yang berlaku dinamakan proses jigging. Terdapat 3 prinsip yang berlaku pada proses jigging. Prinsip pertama merupakan differential acceleration. Dalam waktu yang relatif singkat, feed yang jatuh ke dalam jig akan mempunyai kecepatan dan percepatan awal
yang jauh lebih besar dibanding partikel yang ringan. Terlihat bahwa dengan waktu yang relatif singkat atau kurang dari 1 second, partikel dengan densitas besar, baik ukuran yang besar ataupun ukuran yang kecil, akan jatuh atau mengendap lebih cepat dibanding partikel yang ringan. Prinsip kedua merupakan Hindred Settling Classification, di mana saat terjadi pulsation, mineral dengan densitas yang lebih ringan akan terlempar menuju tailing outlet dan menjadi tailing, sedangkan mineral dengan densitas yang lebih berat akan mengendap dan membentuk lapisan mineral berdasarkan ukuran mineral. Proses tersebut terjadi pada detik ke-1 hingga ke-2. Prinsip ketiga, consolidation interstitial trickling, di mana saat akhir proses suction, partikel-partikel yang kecil akan mengatur dirinya di antara partikel besar dalam menerobos jig bed sesuai dengan ukuran dan densitasnya. Terlihat bahwa lapisan terbentuk berdasarkan densitas, di mana partikel kecil dengan densitas yang besar akan bersama-sama dengan partikel besar dengan densitas besar yang langsung mengendap dibandingkan partikel kecil dan partikel besar dengan densitas yang lebih kecil. Di sini terdapat konstruksi jig. Pertama ada feed inlet, yaitu tempat masuknya feed ke dalam jig. Setelah itu ada tails outlet, di mana tempat keluarnya tailing yang merupakan partikel densitas rendah. Yang kedua ada diafragma, di mana benda tersebut berguna untuk mengatur aliran fluida secara vertikal, yaitu menggunakan fungsi pulsation, yaitu untuk mendorong fluida ke arah atas, dan fungsi suction, yaitu untuk menghisap fluida ke arah bawah. Setelah itu ada screen dan bed, yang fungsinya untuk menyaring ataupun menseparasi mineral berdasarkan densitas. Setelah itu ada hatch, yaitu tabung atau vessel tempat terjadinya jigging. Setelah itu ada concentrate outlet, di mana tempat keluarnya konsentrat, yaitu partikel dengan densitas yang besar. Setelah itu ada water inlet, di mana tempat masuknya air ke dalam hatch untuk membantu proses pulsation dari proses jigging. Di sini terdapat cara kerja jig. Pertama, feed akan masuk ke dalam jig melalui feed inlet. Setelah itu, diafragma akan bergerak, digerakkan oleh piston, dan memberikan jigging action berupa pulsation, yaitu gerakan ke atas fluida, dan suction, gerakan ke bawah fluida, di mana partikel-partikel ringan akan terbawa arus ke atas dan terbuang sebagai tailing, sedangkan partikel-partikel yang berat harus menembus penyaring atau ragging karena densitasnya yang besar. Untuk frekuensi dari siklus yang dilakukan ialah sebesar 50 hingga 300 siklus per menit. Di sini terdapat 3 grafik, yaitu grafik pergerakan partikel, grafik kecepatan aliran, dan efek Hutch-Water. Di grafik pergerakan partikel akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan piston dan diafragma, di mana berdasarkan waktu, perpindahan dari partikel akan mencapai titik maksimalnya di saat pulsion dan akan mendapatkan titik minimumnya di saat suction. Setelah itu, pengaruh kecepatan aliran fluida di dalam jig dalam satu siklus, di mana di saat pulsion, kecepatan fluida akan mengarah ke titik positif hingga mencapai angka maksimal, di mana berarti kecepatan maksimal ke arah atas, dan pada suction akan mencapai nilai minimum atau berarah negatif, yang berarti arah aliran ke arah bawah, seiring dengan bertambahnya waktu. Di titik A, yaitu titik 0, yaitu permulaan proses dari jigging, lalu mencapai titik maksimal di saat partikel terkena arus, yaitu di titik C, dan akan mencapai minimal di saat akhir pulsation, yaitu saat consolidation trickling dari partikel-partikel dengan densitas yang besar. Setelah itu ada grafik efek Hutch-Water, di mana bahwasanya pulsation atau kecepatan aliran saat pulsation
akan mencapai nilai yang lebih besar dibandingkan nilai minimumnya atau saat suction akibat adanya aliran hatch water yang mengarah ke atas dan membantu pulsation dan menghambat terjadinya suction. Di sini terdapat beberapa jenis jig. Yang pertama ada Hurst jig. Hurst jig merupakan jig jenis terlama atau tertua di dunia. Kedua ada Denver mineral jig. Yang ketiga ada circular and radial jig, yaitu jig yang berbentuk lingkaran. Setelah itu ada inline pressure jig. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah air pulsated jig. Air pulsated jig yaitu yang dibantu oleh udara dalam menekan piston atau diafragmanya dalam mengatur aliran fluida. Dari air pulsated jig terdapat dua tipe, yaitu baum dan batak jig. Selain itu, terdapat beberapa jenis yang lain seperti recharge, lalu ada Bendelary, Yuba, Pan American, dan Mob. Perkenalkan kembali, saya Fat Alwi Siregar akan menjelaskan mengenai spiral concentrator. Spiral concentrator merupakan salah satu alat separasi pada industri pengolahan mineral yang memanfaatkan pengaruh gaya gravitasi. Spiral concentrator biasa digunakan untuk memisahkan logam berat dengan ukuran 6 hingga 200 mesh. Alat ini digunakan pada proses pengolahan mineral batu bara, pasir pantai, biji besi, kromit, dan tantalit. Terdapat dua jenis spiral concentrator. Yang pertama adalah wet spiral concentrator. Wet spiral concentrator menggunakan air atau wash water untuk membantu slurry agar dapat berputar turun. Jenis yang kedua adalah dry spiral concentrator, di mana alat ini tidak menggunakan bantuan air atau cairan apapun. Konstruksi dari spiral concentrator dapat dilihat pada gambar di samping. Bagian yang pertama adalah bagian feed box. Bagian ini merupakan tempat masuknya feed ke dalam spiral concentrator. Bagian selanjutnya adalah spiral section. Bagian ini merupakan bentuk wadah berbentuk spiral sebagai tempat slurry dan air berputar mengalir. Bagian selanjutnya adalah concentrate splitter dan outletnya. Concentrate splitter merupakan tempat di mana concentrate terpisah dari slurry lainnya. Pada gambar, bagian tersebut ditandai pada bulatan merah ini. Concentrate akan terpisah dan mengalir melalui pipa dan akan turun terus dan keluar pada outletnya. Bagian selanjutnya adalah bagian middling splitter and outlet. Bagian ini merupakan pemisah dan tempat keluar untuk middling. Bagian yang terakhir adalah tailing splitter and outlet. Bagian ini merupakan bagian terakhir yang biasanya terletak pada bagian bawah spiral concentrator. Bagian ini berfungsi sebagai pemisah dan tempat keluar untuk tailing, yaitu pada bagian ini. Prinsip kerja spiral concentrator yaitu memanfaatkan perbedaan ukuran, bentuk, spesifik gravity, dan massa partikel slurry. Karena laju tangensial yang lambat, partikel dengan massa yang lebih berat akan menuju pusat spiral, yaitu pada bagian ini. Partikel ini akan terlebih dahulu bertemu dengan splitternya, sedangkan partikel yang lebih ringan akan berputar pada bagian terluar dari spiral, yaitu pada bagian ini. Partikel ini akan mengalir lebih cepat dan akan bertemu splitter pada bagian bawah dari spiral concentrator. Pada bagian bawah atau outlet akan terpisah antara bagian dengan kepadatan rendah yang biasanya merupakan tailing dan bagian dengan kepadatan tinggi yang biasanya merupakan konsentrat. Tahap operasi dilakukan dengan mendistribusikan feed secara merata ke spiral konsentrator bila alat yang digunakan lebih dari satu. Feed yang masuk melalui feed box kemudian akan mengalir mengikuti bentuk spiral. Butiran mineral pun mulai terpisah. Partikel dengan ukuran, kepadatan, dan bentuk yang mirip akan masuk pada splitter yang sama dan keluar pada outlet yang sama pula. Hasil dari separasi ini berupa konsentrat, middling, dan tailing. Selama pengoperasian, berbagai parameter dapat diubah untuk mencapai hasil pemisahan yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa spiral biasanya akan mencapai rasio peningkatan 3:1. Beberapa parameter yang dapat diubah untuk mengatur separasi dari operasi spiral concentration ini adalah yang pertama, distribusi feed.
Yang kedua, pengaturan splitter. Yang ketiga, masa jenis feed pulp. Yang keempat, laju penambahan feed. Dan yang terakhir, laju penambahan dari air. Video ini merupakan video operasi dari spiral concentrator. Dapat dilihat bahwa partikel dari slurry dengan densitas yang lebih tinggi akan berputar pada bagian pusat dari spiral concentrator. Sedangkan bagian yang lebih ringan akan berputar pada bagian luar dari spiral concentrator. Partikel akan terus mengalir dengan kecepatan berbeda pada tengah spiral dan pada bagian luar dari spiral tersebut. Bagian luar spiral berputar dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada bagian pusat dari spiral. Ini adalah bagian konsentrat atau bagian tengah dari spiral konsentrator. Diingat kembali bahwa bagian tersebut merupakan bagian dengan partikel densitas lebih tinggi. Kemudian, konsentrat atau bagian densitas lebih tinggi akan bertemu splitter pada bagian ini. Bagian ini merupakan splitter dari konsentrat. Nah, ini adalah splitter dari terdapat 3 bagian splitter untuk memisahkan 3 produk yang berbeda. Ya, cukup sekian bagian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dila Khairani, Metalurgi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan 2 peralatan lainnya yang dapat memisahkan konsentrasi berdasarkan gravitasinya. Di sini akan saya mulai dari shaking table. Untuk prinsip kerja shaking table ini sendiri adalah berdasarkan perbedaan berat dan ukuran partikel terhadap gaya gesek akibat aliran air tipis. Partikel yang memiliki diameter yang sama besar akan memiliki gaya dorong yang sama besar. Tetapi, jika spesifik gravitinya berbeda, maka gaya gesek pada partikel berat akan menjadi lebih besar dibandingkan gaya gesek pada partikel ringan. Karena pengaruh dari gaya aliran, maka partikel ringan akan terbawa atau terdorong lebih cepat searah dengan aliran air dibandingkan partikel yang besar. Selanjutnya, kita akan memasuki jenis gaya yang bekerja pada shaking table. Yang pertama adalah gaya dorong alir. Dalam prosesnya, kecepatan partikel dapat dipengaruhi oleh kedalaman air. Lalu yang kedua adalah gaya gesek, dan yang ketiga pastinya adalah gaya gravitasi. Berikut merupakan skema dan komponen dari shaking table. Saya mencantumkan video agar visualisasi dapat terlihat lebih jelas. Pada proses penampungannya, middling, concentrate, dan tailings dipisah menjadi beberapa bagian. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian cara kerja dari shaking table. Dalam prosesnya, pemisahan mineral dapat terjadi karena adanya gaya sentakan meja yang ditimbulkan dari head motion, dan tentunya dengan adanya aliran tipis yang berasal dari wash water di atas permukaan meja. Seperti yang dapat kita lihat dalam video dalam slide, partikel berwarna merah merupakan mineral berat. Karena mineral berat memiliki gaya gesek yang lebih besar, maka mineral berat akan terlempar ke arah samping sesuai dengan gaya sentakan meja.
Sedangkan untuk mineral berat yang memiliki ukuran yang lebih halus akan terlempar lebih jauh ke arah samping sesuai dengan sentakan meja. Lalu, untuk mineral ringan atau mineral yang berwarna kuning, akan terdorong atau terbawa oleh aliran air lebih jauh dibandingkan partikel berat yang berukuran halus. Karena gerakan relatif horizontal dari motor, maka partikel berat akan bergerak lebih cepat ke arah samping dibandingkan dengan partikel ringan. Untuk itu, perlu dipasang rival atau penghalang untuk membentuk turbulensi dalam aliran, sehingga partikel ringan diberi kesempatan berada di atas partikel berat dan partikel berat relatif di bawah, sehingga terbentuklah pelapisan atau susunan mineral berat dan ringan. Sehingga dalam pemisahannya akan terpisah sesuai dengan wadahnya masing-masing. Berikut saya lampirkan video dari mekanisme kerja shaking table agar dapat terlihat lebih jelas. Seperti yang dapat kita lihat, mineral berat karena memiliki gaya gesek yang lebih besar akan terlempar ke samping sesuai dengan arah sentakan meja. Sedangkan untuk mineral yang ringan akan lebih terbawa oleh aliran air. Selanjutnya, alat lain yang dapat digunakan untuk proses pemisahan konsentrasi berdasarkan gravitasinya adalah sluice box. Berikut merupakan prinsip kerja dari sluice box. Prinsip kerja dari sluice box itu sendiri adalah aliran air tipis. Untuk faktor-faktor yang pengaruhinya yaitu kecepatan aliran. Semakin mendekati permukaan aliran, maka kecepatan akan semakin bertambah karena adanya gaya gesek fluida dengan udara. Lalu kemiringan sluice box. Semakin miring sluice box, maka konsentrat yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga adalah lebar dan panjang sluice box. Semakin sempit sluice box, maka konsentrat dapat menjadi semakin bersih, tetapi jika sluice box semakin panjang, maka konsentrat akan semakin rendah dengan recovery yang tinggi. Lalu yang keempat adalah tinggi rival atau tinggi penghalang. Semakin rendah rival, maka semakin tinggi konsentrat yang dapat kita dapatkan. Lalu yang terakhir adalah kekasaran dek dan partikel. Semakin kasar dek, maka partikel dengan berat yang lebih besar akan semakin tertahan. Berikut saya lampirkan video dari komponen dan skema sluice box. Ini merupakan tempat keluarnya aliran dari mineral. Ini merupakan alas untuk melihat mineral apakah yang kita dapatkan. Lalu dapat dilihat bagian dalamnya adalah yang pertama yaitu merupakan rival atau penghalang yang digunakan untuk menerangkap mineral yang akan kita dapatkan. Mineral akan terperangkap di dalam bagian itu. Tetapi material yang ringan tidak akan terperangkap di bawah rival. Lalu ini merupakan perangkap yang digunakan untuk memperangkap mineral yang berukuran lebih kecil, yang tidak dapat terperangkap di bawah rival. Lalu, alas yang berada paling bawah dalam sluice box digunakan juga untuk menerangkap mineral yang berukuran paling kecil yang tidak dapat terperangkap oleh rival dan halangan kedua. Lalu, kita akan masuk ke dalam bagian mekanisme kerja dari sluice box. Untuk mekanisme kerjanya,
Feed dimasukkan ke dalam sluice box. Pada sluice box terdapat rival yang berfungsi sebagai alat stratifikasi. Pada pemrosesan, sebaiknya partikel atau mineral yang berukuran terlalu besar dipisahkan terlebih dahulu. Bila partikel terlalu banyak, maka stratifikasi akan terganggu dan pengendapan tidak akan terjadi. Akibatnya, sebagian mineral berharga akan terbuang menjadi tailing. Hal ini dapat dibantu dengan cara mengaduk-aduk partikel dan partikel berat untuk segera dikeluarkan. Lalu, tahap selanjutnya adalah cleaning. Dengan dialirkan wash water, akan terjadinya pemisahan partikel berat dan partikel ringan, sehingga yang tertinggal hanyalah konsentrat yang kita butuhkan. Lalu, ini merupakan referensi yang dipakai kelompok kami untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.